warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabikun. Saya Berliana Putri dengan NIM 122370011 dari program studi teknik pertambangan. Pada video pembelajaran valuasi tambang yang keempat ini akan membahas tentang neraca, arus kas, dan juga perhitungan payback period dan laba rugi. Oke, untuk yang pertama yaitu tentang laba dan rugi. Apa itu laba dan rugi? Laba dan rugi adalah indikator utama dari kesehatan keuangan suatu perusahaan tambang. Laba bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan yang dihasilkan dari penjualan mineral dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penambangan, termasuk biaya operasional, pengolahan, dan juga pemeliharaan. Di sisi lain, rugi dapat terjadi akibat dari fluktuasi harga komoditas, biaya eksplorasi yang tinggi, atau masalah operasional. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, analisis laporan laba rugi penting dilakukan sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan rugi. Kemudian, yang selanjutnya adalah arus kas. Arus kas ini merupakan aliran uang yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Dalam konteks tambang, arus kas dari aktivitas operasi merupakan hasil dari penjualan mineral, sementara arus kas keluar mencakup pengeluaran untuk biaya operasional dan investasi. Analisis arus kas membantu manajemen dalam merencanakan kebutuhan modal dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasinya. Arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendanai kegiatannya dan berinvestasi di masa depan. Sementara arus kas negatif dapat menjadi sinyal peringatan bagi investor. Yang berikutnya adalah tentang neraca. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu dalam valuasi tambang. Neraca mencakup aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Aset merupakan dapat terdiri dari sumber daya mineral yang terambil, peralatan, dan infrastruktur. Kewajiban mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibayar. Dengan membandingkan aset dan kewajiban, investor dapat menilai kesehatan finansial dari perusahaan dan potensi resiko yang dihadapi. Rasio keuangan seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas juga sering digunakan untuk menganalisis kekuatan keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu perhitungan payback period. Payback period merupakan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Dalam konteks tambang, perhitungan ini sangat penting untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek pertambangan. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapat kembali biaya investasi melalui arus kas positif yang dihasilkan dari penjualan mineral. Misalnya, jika investasi awal sebesar 1 juta, ke arus kas tahunan yang dihasilkan adalah 250.000, maka payback period adalah 4 tahun. Perusahaan biasanya menerapkan payback period yang singkat karena hal ini menunjukkan resiko investasi yang lebih rendah. Terima kasih, sekian video pembelajaran valuasi tambang yang keempat saya.